Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930-1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh itu wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'lawi sendiri. Aiman Al-Habsyi, Muhammad Al-Habsyi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abul Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif, Syarif Abul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jindan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Ba'lawi ini. Dan itu sudah diteliti oleh orang Ba'lawi sendiri. Karena dari tokoh Ba'lawi juga kan ada sejarawan. Walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga, tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar, itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ada riwayat Wali Songo ke Balawi. Selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musa Al-Khadib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah dan lain sebagainya. Bahkan kaitan Wali Songo dengan Aceh itu diputus 100%. Padahal Wali Songo dan Aceh itu ada kaitan. Tapi kenapa sama sekali sekarang tidak ada orang bicara Wali Songo, bicara Aceh? Nama Cempa, bahwa Sunan Ampel berasal dari Cempa, itu dibelokkan jauh ke dalam pedalaman Vietnam. Padahal telah ditemukan sebuah kesimpulan ilmiah bahwa pada abad ke-14 di Cempa itu belum ada Islam. Kenapa Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Surabaya, di Banten dulu Sunan Ampel itu. Setelah di Banten tidak laku, kemudian ke Surabaya. Kenapa tidak laku itu? Ya orang Banten punya kekhasan, jarang atau sulit, bukan jarang, menerima sebuah ajaran baru itu dari zaman dulu. Kecuali muncul dari orang sendiri. Sunan Gunung Jati kan dia dari Mekah itu datang, itu enggak langsung ke Cirebon, dia datang ke Banten dulu untuk apa? Mondok di Sunan Ampel. Ketika sampai di Banten, Sunan Ampel sudah pergi ke Surabaya.
Sunan Gunung Jati langsung ke Surabaya, mondok 7 tahun di Surabaya. Kata Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di daerah Banten, kamu gak bakal diterima. Saya aja di sana dapat berapa orang katanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kawin sama orang sana. Nanti kamu jangan mengharapkan kamu akan diterima. Tapi nanti anakmu akan diterima. Karena anakmu dianggap oleh mereka sebagai bagian diri mereka sendiri. Kalau masih mantu belum. Kalau anak nanti diterima bahwa ini ponakan saya. Kalau sama kamu dianggapnya masih orang luar. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang ke Banten mengawini Nyai Ratu kaum Anten. Punya anak Maulana Hasanuddin, baru diterima tanpa peperangan. Kenapa? Karena yang ngomong sudah orang sendiri. Nah, Sunan Ampel, Sunan Giri, itu manuskripnya Les Bumi banyak bertebaran hari ini. Tapi masing-masing ada yang dicurigai palsu oleh penyimpangan kolonial. Jadi manuskrip kolonial itu seakan-akan dipersiapkan oleh penjajah agar kesejarahan Wali Songo 100 tahun sebelum diciptakannya manuskrip itu hilang. Jadi kita diputuskan kesejarahannya dengan Wali Songo. Tapi saya yakin sejarah-sejarah asli Wali Songo masih ada. Wali Songo masih ada sejarahnya. Tidak mungkin semuanya bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana caranya agar terbuka semuanya? Apa yang telah diawali oleh Profesor Agus Sunyoto itu kita lanjutkan lagi. Les Buminya jangan takut. Yang bicara DNA pertama kali siapa? Kiai Agus Sunyoto. Cari itu di YouTube-nya masih ada. Kalau ngaku cucu Nabi, tes DNA dulu katanya. Itu apa maksudnya? Dia udah nggak percaya dari dulu sebelum Imaduddin Usman. Cuma gagal, dia bukan orang Banten, jadi ngomongnya nggak sembarangan kayak saya. Jadi PBNU ini harus berwarna-warni. Kalau semuanya orang-orang Jawa belah sana, ya banyakan Angga Unggul. Husnudon aja. Husnudon aja. Begitu, untung ada orang Banten. Lihat orang Banten gak mikir 2 kali 4 kali, sekali cukup. Urusan belakangan. Dipecat-pecat ngapain, gak apa-apa. Kan begitu. Lah itu makanya harus berwarna-warni. Ada kayak Yai Said, ya namanya 11-12 sama orang Banten, jeplak-jeplok aja ngomong. Tapi kalau orang-orang Jawa yang halus hatinya, penuh dengan pertimbangan matang, lah itu nggak bisa cepat. Ini mungkin butuh 100 tahun lagi Balawi ini. Tapi orang Banten tanpa didampingi oleh keuletan orang-orang Jawa juga susah ini. Tapi ini hanya 2 tahun lebih beres. Ini udah beres ini. Udah beres, udah. Tinggal ini mah penghiburan diri mereka saja. Ada sedikit orang nangis kayak Roma Irama bertobat. Begitu-begitu aja. Sampai ada yang keliling ke Mekah ngutus